Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about pragmatics on the first lecture. Pragmatics diartikan sebagai the study of speaker's utterance. Jadi pragmatik itu merupakan studi yang mempelajari ujaran penutur. Dan pragmatik interprets what the speaker means. Jadi mencoba mengartikan apa yang dimaksudkan oleh seorang penutur. Oke, next, sentence versus utterance. Apa bedanya antara kalimat dengan ujaran? What is the difference? Anybody knows? Siapa yang ngerti? Oke, sentence versus utterance. Sentence is the largest grammatical unit consisting of phrases and or clauses. And utterance, a sentence which is spoken in a particular context by a certain speaker and is directed to a hearer. Jadi bedanya cuma kalau sentence itu lebih ke struktur, lebih ke konstruksi kalimat, merupakan satuan gramatikal terbesar terdiri dari frasa dan atau klausa. Kalau utterance, kalimat yang diucapkan dalam konteks tertentu oleh penutur tertentu dan diarahkan pada pendengar. Jadi poinnya pada which is spoken in a particular context by a certain speaker and is directed to a hearer. Jadi lebih ke conversation, lebih ke percakapan daripada tekstual. Kemudian ada setidaknya ada beberapa poin penting. Jadi semantics itu, bedanya semantics dengan pragmatics. Kalau semantics itu diadik. Diadik itu bukan adiknya dua, tapi two facets or two sides. Jadi ada form and meaning. Kalau pragmatics itu three facets or three sides. Triadic, form, meaning, and context. Jadi kalau semantik cuma bentuk, bahasa, dan makna. Kalau pragmatics, form, bentuk, meaning, arti, konteks, dan konteks. Nah, konteks itu ada berapa itu? 7 paling enggak ya. Jadi addresser, the speaker, itu pengucap. Siapa yang bicara, the addressee, siapa pendengarnya. The channel itu medium yang digunakan, misalnya memakai telepon atau internet atau bicara langsung atau direct conversation. The message form ini lebih ke linguistik, jadi secara gramatikal, leksikal. Leksikal itu kosakata, lexical choices pilihan katanya apa. The topic itu the main ideas, idenya apa, informasinya apa. The code ini lebih ke sosiolinguistik, jadi the language or dialect. Jadi kalau bahasa Jawa ya bahasa Jawa yang standar Solo Jogja atau bahasa ngapak-ngapak Banyumasan ya, Tunggombong ya. Kemudian the setting, the social or physical context itu apakah itu di dunia maya, dunia nyata, kemudian secara fisik berada di mana. Oke. Nah, itu hal-hal yang menarik yang kita pelajari di pragmatik. Sekarang kita menuju ke contoh ya. Jadi misalnya ada iklan super baby sale. Ini bukan diartikan penjualan bayi atau trafficking itu, atau apa ya? Ya semacam penjualan bayi bukan, tetapi fall baby sale itu maksudnya penjualan pakaian atau peralatan untuk bayi untuk persiapan musim gugur gitu. Jadi kalau ada tulisan the kids and baby sale it started from $5 ya. Masa bayi dijual $5. Oke, kemudian percakapan antara A dan B. I have a 14-year-old son. Well, that's alright. I also have a dog. Oh, I'm sorry. Ini kan bingung juga kita. Who is the speaker? Who is the hearer? Ya. Okay, we see the picture here. Ada dua bini sepuh di situ. Dan Mbak Putri, dua orang bicara. Tapi kita juga masih bingung siapa ya. Nah, ternyata A is trying to rent an apartment from B, the owner of the apartment, the janitor, or ibu kos. When we read or hear pieces of language, we normally try to understand not only what the word means, but what the writer or speaker of those words intended to convey. Jadi poinnya pada speakernya siapa, hearernya siapa, kemudian tempatnya, baru kita bisa memahami konteks. Contoh yang lucu dalam bahasa Indonesia, misalnya ada A dan B bicara, si A bilang saya es jeruk, si B mengatakan iya sebentar ya. Nah ini kalau hanya
pahami secara semantik, secara diadik atau form and meaning itu kan. Saya es jeruk. Kalau saya penjualnya saya mengatakan, apakah Anda itu adalah es jeruk apa begitu? Ya, mestinya karena ini di warung ya paham. Tidak usah kalimatnya saya datang ke sini ingin pesan es jeruk. Nah, itu kan terlalu verbose atau terlalu redundant, jadi terlalu boros. Innal mubadzirina. Oke, kemudian saya dibakar dan dibungkus. Kemudian orang lain mengatakan, iya bos, silakan duduk. Yang mengerikan sekali, saya dibakar dan dibungkus, ternyata konteksnya di warung sate. Jadi kalau Anda bicara di tempat lain, Anda dibakar beneran ya, terus dibuntel ya, bahaya. Okay, thank you very much. That's all. And after that, there will be some exercises for you. Thank you very much.